3 orang dilaporkan tewas dan 27 luka-luka akibat gempa di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Rabu petang. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa belum surut dan masih terus mengancam. Dari Senayan City Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, salam jumpa. Liputan 6 Malam kembali hadir di hadapan Anda dengan informasi yang paling aktual hingga malam ini, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan saudara, bersama saya Garis Parengkuan, berikut kita jelang informasi pertama. Saudara, 3 kali gempa berkekuatan 5,3 sampai 6,6 pada skala Richter sore tadi mengguncang kawasan Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Hingga saat ini dilaporkan 3 orang tewas dan 27 orang luka-luka. Guncangan gempa yang berpusat di sekitar kota Sinabang, Nanggro Aceh Darussalam, getarannya sampai ke kota Medan, Sumatera Utara yang berjarak ratusan kilometer. Meski tidak sampai menimbulkan kerusakan, gempa membuat warga Medan panik. Para pekerja di gedung-gedung bertingkat seperti di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Pemuda berhamburan keluar kantor. Sedang lalu lintas di jalan tol macet total karena sebagian pengemudi menghentikan kendaraannya. Sejauh ini belum ada laporan tentang jatuhnya korban jiwa. Namun dilaporkan 2 orang di Sinabang, Pulau Semelu luka-luka. Menurut data Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa pertama berkekuatan 6,6 Richter terjadi sekitar pukul 15:08 berpusat di 42 km barat laut Sinabang pada kedalaman 30 km. 20 menit kemudian disusul gempa kedua berkekuatan 5,5 skala Richter dan 40 menit kemudian gempa ketiga berkekuatan 5,3 skala Richter. Terakhir, gempa susulan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karol Dharma dan Su Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Banjir masih merendam sejumlah daerah di Pulau Jawa. Di Cilegon, Banten, banjir sejak 2 hari terakhir masih belum surut dan merendam ratusan rumah warga. Sedangkan di Pekalongan, Jawa Tengah, banjir makin meluas hingga menggenangi 3 kelurahan. Hujan yang mengguyur kota Cilegon selama 2 hari terakhir membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Wilayah yang paling parah dilanda banjir adalah Desa Sukmajaya, Jombang, Cilegon. Ketinggian air di daerah ini mencapai hampir 1 meter. Karena banjir langsung meluap dari area persawahan. Warga mengeluhkan banyaknya pembangunan komplek perumahan dan pertokoan sebagai penyebab banjir. Ironisnya, wilayah yang terendam banjir hanya berjarak 500 meter dari rumah wali kota Cilegon. Sudah berapa kali, bahkan laporan sama RT, RW, sama kelurahan, nggak ada tanggapan, nggak ada ini. Nggak ada tanggapan sama sekali? Nggak ada tanggapan sama sekali, nggak. Di Pekalongan, Jawa Tengah, banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir semakin meluas hingga menggenangi 3 kelurahan, yakni Pabean, Jeruk Sari, dan Mulyorejo. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu karena di beberapa lokasi ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Warga korban banjir kini mulai diserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal. Warga berharap pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan air bersih, makanan, serta obat-obatan yang hingga kini belum datang. Ariel Maranus dan Budi Harto melaporkan dari Cilegon, Banten, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, kemacetan lalu lintas di pantai utara Pulau Jawa hingga hari ini belum bisa teratasi. Antrean kendaraan mencapai 14 km. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan banjir masih merendam jalan raya antara Kabupaten Pati hingga Rembang. Selain banjir, pengguna jalan di Pantura juga harus mewaspadai banyaknya jalan yang berlubang. Hujan yang terus mengguyur sejumlah daerah di tanah air berakibat banjir dan merusak sejumlah jalan seperti di Jambi, ruas jalan lintas timur Sumatera yang menghubungi kota Jambi dan Kabupaten Batanghari rusak sepanjang 35 km. Dari pantauan SCTV, sejumlah lubang menganga jaraknya cukup berdekatan di sepanjang jalan lintas timur ini sehingga menyulitkan para pengendara yang melintas dan harus ekstra hati-hati karena sangat berisiko kendaraan terbalik.
Lintas timur ini cukup vital karena menghubungi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau. Besar kemungkinan lintas timur sebagai jalan negara ini belum bisa diperbaiki tahun ini karena Pemda Provinsi Jambi belum menganggarkan biaya perbaikan jalan dalam tahun anggaran 2008. Di Pandeglang, Banten, jalan negara penghubung Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan rusak parah sepanjang 60 km. Di sejumlah titik jalan yang rusak, ada yang amblas, berlubang, dan tertimbun tanah longsor. Akibatnya, transportasi semakin terhambat dan waktu tempuh semakin lama. Hal ini berdampak pada kenaikan ongkos angkutan umum hingga 2 kali lipat yang tentunya sangat memberatkan warga. Jalan penghubung antar Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ini kerusakannya semakin diperparah dengan melintasnya sejumlah truk bertonase besar. Demikian laporan tim koresponden SCTV dari Jambi dan Pandeglang, Banten. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan demam berdarah mulai merebak di Jakarta. Namun sangat disayangkan jika pihak rumah sakit tidak mau menampung pasien hanya karena pasien DBD yang dirawat di kelas 3 digratiskan. Gigitan nyamuk penyebab demam berdarah dapat menimpa siapa saja tanpa diduga. Seperti yang dialami Tiara yang kini bisa sedikit lega. Saat mencari tempat untuk merawat, ia sempat ditolak beberapa RSUD. Setelah berkeliling, diantaranya ke RSUD Budi Asih dan RSUD Duren Sawit, akhirnya Tiara dapat dirawat di RSUD Persahabatan Jakarta, tempat ia dirawat sekarang. Karena kejadiannya sama saya yang tertolak, jadi saya langsung merasain gimana ya rasa ditolak anak dalam keadaan kurang sehat lah gitu ya. Agak kecewa sih, sempat debat juga di sana kan. Tapi gimana kalau dia udah nolak kan kita nggak bisa paksa. Saat wabah seperti ini, pasien DBD memang digratiskan. Namun tentunya bukan alasan bagi RSUD untuk menolak pasien. Kalau untuk kasus demam berdarah kita nggak ada kuota, kita terima selama masih ada kamar tempat tidur, kita tetap terima. Jadi belum pernah kita menolak. Ya paling tidak kita harus cek dulu kebenaran tadi. Ya, jika benar kita akan ingatkan pada direktur atau pelaksana termasuk pelaksananya, staf dan lain-lain. Kenapa bisa terjadi ini? Kita pertanyakan. Hingga minggu ini, Dinkes DKI Jakarta mencatat 4.431 kasus demam berdarah di tahun 2008, terbanyak di wilayah Jakarta Selatan. 8 kasus diantaranya meninggal dunia. Nyawa pasien tentunya tidak boleh dipertaruhkan hanya karena ketidaksiapan rumah sakit menerima pasien. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.